من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, insyaallah kita akan masuk ke bab yang baru, babul khala wal istitabah. Bab khala bisa dikatakan masuk kamar mandi, wal istitabah dan bab bersih atau membersihkan diri. Al khala itu artinya tempat kosong. Tempat kosong. Karena pada zaman dahulu dan Nabi SAW melakukannya juga, apabila mereka akan buang hajat, maka mereka mencari tempat kosong yang tidak terlihat di mata, sehingga aurat mereka terjaga dari mata manusia, sehingga dikatakan khala. Adapun sekarang bahasa Arabnya hammam. Bisa hammam, bisa dauratul miyah. Jangan sampai nanti ada yang umroh kemudian mau kamar mandi dia ngomongnya khala, nggak ada yang ngerti. Ini hanya bahasa orang-orang dulu, bahasa kiasan yang dipakai dalam menyatakan bahwasanya khala itu artinya buang hajat. Seperti juga pembahasan yang berkaitan dengan ghaid. Idza ataitumul ghaita. Ghaid artinya apa? Kalau diartikan di kitab-kitab fikih ataupun Al-Qur'an, artinya itu buang air besar. Kalau tidak salah ada di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Au jaa ahadum minkum minal ghaid. Apabila salah seorang di antara kalian yang dia datang dari ghaid. Ghaid ini adalah nama untuk tempat. Tempat di padang pasir yang tempatnya itu ke bawah sedikit kemudian kayak gini. Maka orang-orang Arab pada saat itu menamakannya ghaid. Bukan perbuatannya namanya ghaid, bukan. Sehingga ketika mereka mau buang hajat ke tempat seperti itu, sehingga menunjukkan bahwasanya di dalam Al-Quran maka banyak sekali bahasa kiasan, sehingga orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab, bahasa Al-Quran,
ketika mereka membaca Al-Quran lebih-lebih hanya berpedoman kepada terjemahnya saja, dia mengatakan bahwasanya Al-Quran ini bahasanya bahasa porno, bahasa jorok. Karena dia mengatakan demikian karena apa? Karena dia bodoh. Bodoh terhadap bahasa Arab, bodoh terhadap bahasa Al-Quran. Karena misalnya dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, "Aula mastumun nisa", atau ketika kalian menyentuh perempuan, menyentuh istri-istri kalian. Menyentuh di sini artinya hubungan badan. Maka kata-kata sentuhan di sini adalah kata-kata kiasan yang memperindah sehingga pembahasan ini bisa dibacakan di mana saja, bisa dibawakan di mana saja, tanpa seseorang itu merasa risih, tanpa seorang merasa jijik ketika membacakan hal ini. Ini adalah bahasa kiasan, tidak langsung kepada perbuatan tersebut. Kemudian al-istitabah. Al-istitabah artinya bersih-bersih. Membersihkan diri dari najis ataupun kotoran. Maka ketika kita membahas ini, membahas kitab ini, membahas bab ini dalam kitab-kitab hadis ataupun kitab-kitab fikih, maka akan kita dapati bagaimana kesempurnaan agama Islam ini. Semua dibahas dalam agama Islam ini. Bahkan adab-adab yang berkaitan dengan masuk dan keluar dari kamar mandi diatur dalam agama yang mulia ini. Disebutkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah dikatakan oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin mengatakan hal ini kepada Salman Al-Farisi dalam rangka mengolok-olok Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khara'ah. Apakah nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai yang berkaitan dengan buang hajat? Nih, kalau khara'ah ini kata langsung untuk ghaib. Dalam Al-Qur'an tidak ada. Faqal, maka Salman mengatakan ajal, tentu. Laqad nahana an nastaqbil al-qiblata li gha'itin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw bi azmin. Tentu Rasulullah telah mengajarkan itu semua. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang hajat, baik kecil ataupun besar. Dan Rasulullah melarang kami untuk bersih-bersih ataupun cebok dengan tangan kanan. Ataupun beristijmar dengan kurang dari 3 batu. Ataupun cebok dengan menggunakan kotoran ataupun tulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang itu semua. Sehingga ketika orang-orang musyrikin mengolok-olok Salman Al-Farisi, maka Salman Al-Farisi dengan bangga menunjukkan jati diri keislaman dia. Menunjukkan bahwasanya apa yang ada, apa yang telah beliau terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah pencarian beliau yang luar biasa dari negeri ke negeri, dari kebebasan ke perbudakan, kemudian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak minder sama sekali, bangga terhadap ajaran yang telah beliau terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dengan adab-adab ataupun etika-etika yang terkadang orang memicingkan mata, menganggap ini adalah suatu hal yang biasa-biasa saja. Padahal di dalam perkara-perkara tersebut, di dalamnya kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah
kemuliaan kita, baik diri kita ataupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kita dapati dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita mengagungkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang berkaitan dengan perkara-perkara yang kita anggap hanya sederhana saja. Al-hadits ats-tsani asyar, hadis yang ke-12. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau apabila masuk ke khala untuk buang hajat, maka beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma inni a'udzu bika minal hubuthi wal khaba'is. Sudah hafal semua, alhamdulillah ya. Di dalam riwayat yang lain ada perintah. Ini kan sifatnya pengabaran dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Di dalam hadis yang bersumber dari Zaid bin Arqam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan sahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan dibawakan juga oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam Tamamul Minnah. Rasulullah mengatakan, inna hadhil khushush muhtadarah. Sesungguhnya kamar mandi ini atau tempat buang hajat muhtadarah. Di dalamnya ada syaitan, ada jin. Fa idza dakhala ahadukum al-khala falyaqul. Apabila salah seorang di antara kalian masuk kamar mandi ataupun khala, maka hendaklah dia mengatakan, A'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi kalau yang hadis Zaid bin Arqam, sifatnya adalah perintah, bukan kabar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Anas bin Malik belum dibahas ya. Sudah dibahas belum? Belum ya. Perawi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau namanya Anas bin Malik ibn Nadhr ibn Damdam ibn Zaid ibn Haram al-Ansari al-Khadraji. Beliau adalah dari Bani Najjar, dari Khadraj. Dan beliau adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembantu. Jadi dia termasuk khadimnya Rasulullah yang senantiasa berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dibawa oleh ibunya kepada Rasulullah ketika usia Anas bin Malik 10 tahun. Dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan ibunya berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Anas ini anak yang cerdas. Bisa membaca dan bisa menulis. Jadikanlah Anas bin Malik itu sebagai pembantu engkau dan doakanlah Anas ibn Malik." Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma akthir malah wa dzurriyyatah wa umrah wa adkhilhul jannah." Ya Allah, masukkanlah, ya Allah perbanyaklah keturunan Anas bin Malik. Ya Allah, perbanyaklah harta Anas bin Malik. Ya Allah, yang pertama tadi Anda sebutin apa? Hah? Keturunan. Yang kedua? Hah? Harta. Keturunan, harta, umur ya. Yang ketiga umur. Umurnya diperpanjang. Yang keempat, masukkanlah ke dalam surga.
Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendapatkan itu semua dalam hidupnya Anas ibn Malik. Dia hartanya yang paling banyak untuk orang-orang Ansar. Dan beliau memiliki kebun yang banyak. Dan yang lain itu korma itu atau karm itu anggur ya, bukan korma. Beliau memiliki perkebunan anggur di Basrah. Yang lain itu panennya setahun sekali, Anas bin Malik setahun 2 kali. Dan hartanya sangat banyak. Kemudian keturunannya pun sangat banyak. Sampai beliau memasukkan ke liang lahat dari anak-anaknya itu berapa? 120. Maka umur beliau sangatlah panjang sekali. Beliau wafat usia beliau 103 tahun. Sehingga beliau bertemu dengan berbagai macam fitnah dan wafat pada tahun 93 Hijriah. 93 Hijriah. Sehingga beliau pernah berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Udah ditarget sama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dan beliau mengatakan bahwasanya beliau telah mendapatkan 3 dari 4 hal yang telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arju ar-rabi'ah, dan saya menanti yang ke-4. Apa itu ikhwah? Masuk surga. 1, 2, 3 udah dapat, tinggal yang ke-4 masuk surga. Dan beliau seperti yang saya sebutkan wafat pada tahun 93 Hijriah dan usia beliau 103 tahun. Akan tapi beliau bukanlah sahabat yang paling terakhir wafat, bukan. Untuk sahabat yang tinggal di Basrah, beliau adalah sahabat yang terakhir. Adapun untuk secara itlaq, secara menyeluruh, siapakah sahabat yang paling terakhir wafatnya? Maka namanya adalah Amir ibn Wathilah, yang disebut dengan kunyah Abu Tufail. Dia wafat pada tahun 100 Hijriah. Dan ketika Nabi SAW wafat, usia Amir ini 8 tahun. Dan dia adalah sahabat yang terakhir wafat. Di sini disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Nabi SAW kana idza dakhala al-khala. Nabi apabila masuk kamar mandi. Perkataan seorang perawi dalam hadis dari sahabat apabila menggunakan lafaz karena setelahnya idza menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan hal tersebut. Mendawamkan dan senantiasa terus-menerus melakukan hal tersebut. Ketika melakukan hal tersebut mengucapkan doa ini. Kemudian idza dakhala al-khala, apabila akan masuk. Di sini harus ada tambahan akan masuk. Karena sebagian ulama menjelaskan apabila diterjemahkan secara letterlek, apabila masuk kamar mandi kemudian berdoa. Artinya doanya di mana? Di kamar mandi. Akan tetapi harus ada tambahan ketika akan masuk kamar mandi. Karena para ulama menjelaskan tentang hukum berdoa di kamar mandi. Maka ketika yang mengatakan itu tidak boleh, maka ketika yang berkaitan dengan idza dakhalal khala harus ada tambahan. Tambahannya apa? Akan masuk kamar mandi. Sebagaimana dalam ayat Allah katakan fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah. Apabila engkau membaca Al-Qur'an maka berta'awudzlah. Ta'awudz sesudah membaca, ketika membaca atau sebelum membaca? Sebelum. Maka para ulama menjelaskan hal tersebut. Maka di sini idza dakhalal khala apabila akan masuk kamar mandi. A'udzu billah, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal khubuthi a'udzu bika Allahumma inni, ya Allah saya berlindung kepadamu. Minal khubuthi wal khaba'ith, dari khubuth dan khaba'ith.
Khubuth artinya syaitan dari kalangan lelaki. Khaba'ith artinya syaitan dari kalangan perempuan. Itu menunjukkan bahwasanya syaitan itu berjenis kelamin. Karena syaitan adalah keturunan dari iblis. Dan iblis adalah dari bangsa jin. Sehingga mereka memiliki jenis kelamin. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah. Beliau katakan yang berkaitan dengan harakat al-khubuthi atau al-khubthi. Maka dikatakan oleh Imam Sa'di rahimahullah, sebagian ulama yang berkaitan dengan harakat al-khubuthi, mereka menggunakan dhammah untuk harakat ba, yang artinya adalah perempuan-perempuan dari kalangan syaitan. Wal khaba'ith artinya apabila disandingkan dengan al-khubuth, ba-nya yang dhammah, maka artinya syaitan dari kalangan laki-laki. Dan dikatakan oleh Al-Imam Sa'di, adapun sebagian ulama yang lain memberikan harakat kepada al-khubuth itu dengan ba-nya sukun, yang artinya itu adalah kejelekan. Jadi ya Allah, saya meminta kepadamu dari al-khubuth, dari kejelekan-kejelekan. Wal khaba'ith, dan khaba'ith apabila disandingkan dengan al-khubuth, artinya orang-orang yang melakukan atau orang-orang yang biasa melakukan kejelekan, baik dari kalangan manusia ataupun jin. Maka dikatakan oleh Imam Sa'di, dhabat yang kedua, harakat yang kedua itu lebih menyeluruh. Karena yang namanya doa itu dianjurkan untuk sifatnya menyeluruh. Karena apabila seseorang menggunakan lafaz al-khubth, itu mencakup di dalamnya kejelekan, baik itu kejelekan dari bangsa jin, dari lelaki mereka, dari perempuan mereka, ataupun dari yang lainnya. Jadi menyeluruh, lebih menyeluruh dengan menggunakan al-khubth. Kita lanjutkan ya. Di dalam hadis ini banyak pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama adalah dianjurkan untuk membaca doa ini ketika akan masuk kamar mandi. Baik itu hammam, baik itu mirhad. Mirhad itu WC ya. Dianjurkan untuk membaca doa ini supaya selamat dari segala kejelekan. Baik itu kejelekan manusia ataupun kejelekan syayatin ataupun kejelekan diri sendiri. Apa kejelekan diri sendiri dalam kamar mandi? Apa? Orang bisa was-was di kamar mandi. Orang bisa was-was. Ini udah kena belum? Ini sudah selesai belum? Ini kejelekan. Dan ini kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal ini. Dan ketika kita membacanya dianjurkan kita membacanya dengan diiringi dengan membaca basmalah. Baik itu basmalahnya sesudah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith atau sebelumnya. Bisa dengan mengatakan bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita lanjutkan. Kita dianjurkan untuk membaca doa ini ketika akan masuk kamar mandi dan dianjurkan dengan diiringi membaca bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena Imam Ibn Hajar rahimahullah beliau mengatakan telah diriwayatkan oleh Al-Umari yang berkaitan dengan hadis ini melalui jalan Abdul Aziz Ibn Mukhtar dari Abdul Aziz Ibn Suhaib dengan lafaz idza dakhaltumul khala faqulu bismillah
A'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Apabila kalian masuk kamar mandi, maka katakanlah bismillah. Diawali dengan bismillah, kemudian membaca doa ini. Dan hadis dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sitru ma bainal jinni wa aurati bani adama idza dakhala al-khala an yaqula bismillah." Tirai antara jin dan auratnya anak manusia. Penutup antara mata-matanya jin dengan auratnya manusia ketika mereka masuk kamar mandi, hendaklah dia mengatakan bismillah. Dengan mengatakan bismillah, maka aurat seseorang yang ketika buang hajat ataupun menyelesaikan hajatnya di kamar mandi, maka tidak akan dilihat oleh mata bangsa jin. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya adalah maksum. Sifatnya dijaga oleh Allah. Dijaga baik dari kesalahan, tidak akan dibiarkan oleh Allah. Kalaupun terjadi kesalahan, ditegur oleh Allah. Itu maksum. Ataupun maksum terjaga dari gangguan-gangguan. Gangguan manusia dan gangguan jin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan diriwayatkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu mengalahkan jin dan kemudian mengikat jin tersebut di tiang masjid dari Masjid Nabawi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya dan kemudian beliau mengatakan, kalau seandainya saya itu tidak ingat doanya Nabi Sulaiman alaihi salam, maka akan saya biarkan anak-anak kota Madinah akan bermain-main dengan jin ini. Karena doanya Nabi Sulaiman, jangan sampai ada yang mendapatkan kekuasaan seperti apa yang beliau miliki, di antaranya mampu menaklukkan bangsa jin. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melepaskan jin tersebut. Maka hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan doa ini, yang pertama izharan lil ubudiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan penghambaan beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang paling menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, untuk mengajarkan kepada umatnya bagaimana melindungi diri dari godaan-godaan bangsa jin ataupun kejelekan-kejelekan yang ada di kamar mandi. Pelajaran yang kedua, bahwasanya kamar mandi adalah termasuk tempat-tempat yang didatangi oleh syaitan. Dan syaitan senantiasa berada di dalamnya. Sehingga kita diperintahkan apabila sudah menyelesaikan hajatnya, maka hendaklah segera berlalu dari tempat yang dihadiri oleh syaitan. Jangan berlama-lama di dalamnya. Selama hajatnya sudah selesai, sudah tuntas, maka hendaklah menyelesaikan dan keluar dari tempat yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya tempat tersebut dihadiri oleh syaitan. Pelajaran yang ketiga. Di dalam hadis ini ada penjelasan yang sangat nyata. Bahwasanya para sahabat ridwanullahi alaihim senantiasa menghafal dan menyampaikan apa yang mereka dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
semua perkara-perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua keadaannya, semua perkataannya, semua perbuatannya, semua zikir-zikir yang telah dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat ridwanullahi alaihim mereka mendengarnya dari Rasulullah, mereka mengamalkannya, dan kemudian mereka menyampaikan kepada generasi yang sesudahnya, sehingga zikir-zikir tersebut dan perkara-perkara yang mereka dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Bahkan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang kita anggap sederhana, maka para sahabat ridwanullahi alaihim ketika melihat hal tersebut dari Rasulullah, mereka sampaikan kepada kita. Ada yang ingat? Saya sudah berulang-ulang membahas hal tersebut. Ada yang ingat perkara apa? Mendengkurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidur. Mendengkurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat ketika mendapati Rasulullah mendengkur ketika tidur, mereka sampaikan. Baik yang melihatnya Abdullah ibn Abbas ketika tidur di rumah Maimunah, baik Jabir ibn Abdullah ketika meriwayatkan riwayat yang panjang berkaitan dengan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi di kota Madinah sampai Nabi pulang lagi ke kota Madinah, maka Jabir ibn Abdullah meriwayatkan bagaimana manasik hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Muzdalifah setelah dari Arafah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu membonceng Usama ibn Zaid sampai di Muzdalifah, maka beliau memerintahkan muadzin untuk azan, maka salat maghrib dan isya jamak takhir. Salat isya, salat maghrib terlebih dahulu, setelah azan, iqamah, setelah itu iqamah lagi tanpa azan. Langsung salat isya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur. Begitu tidur, Jabir bin Abdullah menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengkur. Jadi semua yang berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menukilnya dan menyampaikannya kepada kita semua. Pelajaran yang keempat, kesempurnaan agama Islam. Sehingga mencakup semua adab-adab. Sehingga tidaklah ada kebaikan kecuali agama yang mulia ini di dalamnya ada pembahasan. Tidaklah ada kejelekan kecuali agama yang mulia ini telah mengingatkan umat ini supaya menjauh dari hal tersebut, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pelajaran yang kelima, bahwasanya semua manusia, semua makhluk hidup butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Butuh dalam ketika supaya menghadapi hal-hal yang mengganggu dirinya ataupun menyelamatkan dirinya dari segala mudarat, maka membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, seperti ketika kita membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika keluar kita bacanya apa, ikhwan? Apa artinya ghufranaka itu? Apa hubungannya ampuni dengan buang hajat? Bisa dikatakan karena kita tidak berzikir ketika di kamar mandi. Karena sudah kita bahas tadi ya, bahwasanya di kamar mandi tidak berzikir, maka ketika di kamar mandi kita tidak berzikir sehingga meminta ampun kepada Allah. Ada lagi? Ghufranaka artinya ampunilah saya. Artinya saya tidak mampu bersyukur dalam menghadapi nikmat yang besar ini. Nikmat yang besar termasuk diantaranya buang hajat. Sebelum buang hajat, makan terlebih dahulu. Ini karunia dari Allah. Kemudian makannya dicerna. Ini
Ada proses pencernaan, itu adalah karunia dari Allah. Setelah itu dibagi. Ada yang diserap badan, ada yang dijadikan ampas. Maka ketika ada ampas, ketika kita akan mengeluarkannya, ada alarm dari tubuh. Betul nggak? Kita kebelet. Ini juga karunia dari Allah. Berapa banyak orang yang dia tegap gagah akan terapi sudah dol. Apa sudah dol tuh? Nggak ada alarmnya lagi. Ini juga ketika kita mendapati ada hal tersebut menjadikan kita bersyukur. Nih kita masih dapat alarm. Tubuh kita memberikan tanda. Nih kita harus kamar mandi. Kemudian setelah mampu mengeluarkan sisa ini kita keluar. Ghufranaka, ampuni saya Allah. Tidak mampu bersyukur sesuai dengan karunia yang telah Engkau berikan. Berapa banyak orang yang mengeluarkan ampasnya dengan alat bantuan. Dari perut ada. Ada lagi dari cara yang lain ada. Bukan gampang seperti manusia pada umumnya. Selesai keluar lagi ghufranaka. Maka dengan karunia-karunia ini yang besar, maka kita katakan, ya Allah ampuni saya. Saya tidak mampu bersyukur sesuai dengan karunia Engkau yang besar kepada saya, yang berkaitan dengan dari kamar mandi dan proses sebelumnya. Lebih-lebih dengan perkara-perkara yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan membahas hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang masih berkaitan dengan bab al-khala wal istitabah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.